Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah beranjak ke langkah ke-2 atau kalau diurut dari video ringkasan Satibi adalah langkah keempat ya. Video keempat ini ya. Di sini kita lihat setelah langkah ke-1 yaitu dilihat setelah langkah ke-1 yaitu penjelasan tentang matan syatibiyah ya, atau setelah langkah ke-1 di atas yaitu meringkas dan memahami garis besar kandungan matan syatibiyah ya. Matan syatibiyah adalah matan yang terkenal untuk qiraat sab'ah ya. Jadi ini kitab panduan yang paling utama untuk qiraat sab'ah ya, matan syatibiyah ini. Maka kita sekarang akan beranjak ke langkah kedua ya. Setelah kita tahu garis besar dari isi dari matan syatibiyah, maka langkah kedua adalah memahami manhaj atau usul tiap imam qori ya. Imam qori ada tuh 7. Jadi mereka punya manhaj atau cara baca sendiri-sendiri ya, cara baca Al-Quran sendiri-sendiri. Lalu berikutnya, namun khusus untuk Imam Nafi usulnya sendiri-sendiri untuk para muridnya. Imam Nafi kan punya 2 murid ya, Imam Qalun dengan Imam Warsh ya. Di sini akan dijabarkan secara terpisah ya, bukan Imam Nafi, tapi yang akan dibicarakan adalah langsung muridnya, yaitu manhaj Imam Qalun dan manhaj Imam Warsh ya. Jadi dirinci kita per murid, bukan Imam Nafi-nya gitu ya. Yaitu akan dijelaskan usulnya secara terpisah ya, yaitu Imam Qalun dan Imam Warsh terpisah ya, yaitu ya Imam Qalun dan usul Imam Warsh. Jadi total usul yang akan kita bahas adalah 8 usul atau 8 manhaj qori ya gitu ya. Di sini yaitu Imam Qalun, Imam Warsh, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, lalu Imam Asim, Imam Hamzah dan Imam Kisai gitu. Jadi 8 ya, karena Imam Nafi diperinci per murid ya, Qalun dan Warsh di situ ya. Nomor 1 dan nomor 2 adalah murid-muridnya Imam Nafi. Nah, manhaj atau usul para imam ini terangkum di dalam ini ya, PDF kitab ya, PDF ini ya, PDF Tarikh Qura Ashrah ya. Ini di kitab PDF ini silahkan di download dan dilihat sendiri ya. Nah, untuk penjelasannya bisa dilihat di link YouTube yang saya share ini ya, diurut per nomor YouTube-nya ya, dari yang paling kecil tentunya biar urut. Dari di sini berarti dari nomor 3 ya. Kenapa nomor 1 dan nomor 2 enggak ya? Karena di situ berisi tentang biografi ya, tentang biografi Imam Qori. Jadi menurut saya enggak begitu penting dibahas ya, walaupun tentu lebih lengkap, lebih bagus ya. Tapi di sini kita untuk mempersingkat, maka langsung kita ke video nomor 3 adalah istilah-istilah ilmu qiraat ya. Lalu setelah video ketiga lanjut ke video nomor 5 yang paling kecil di sini, nomor 5 ya. Kenapa nomor 4 enggak? Ya karena nomor 4 masih membicarakan biografi tentunya. Jadi langsung ke nomor 5, di situ juga menitnya langsung saya tulis ya. Jadi langsung disetel aja di menit 30 atau 31-20 di situ. 30 ya, bagusnya dari menit ke 29 atau menit ke 30
tadi saya sudah cek lagi, lebih bagus dari 30.00. Maka di situ menjelaskan tentang manhaj atau metode Imam Qalun, gitu ya. Ini video nomor 5. Lalu setelah nomor 5 berarti nomor 6 ya. Nomor 6 di situ membicarakan tentang manhaj Imam Warsh ya, manhaj Imam Warsh. Di situ di menit langsung ke menitnya 30:13 ya, menit 30:13 itu langsung membicarakan manhaj. Depannya berarti tentang biografi Imam Warsh. Nggak usah kita simak biar mempersingkat waktu, langsung ke menit 30:13 langsung membicarakan tentang manhaj Imam Warsh, bagaimana cara membaca Al-Qur'annya gitu. Lalu setelah nomor 3, nomor 5, lalu nomor 6. Nomor 6 di sini masih tentang Imam Qalun ya. Jadi ini nomor 6 ada 2 ya. Jadi yang nomor 6 yang pertama dulu ya, ini masih lanjutannya Imam Qalun. Ya berarti nomor 6 yang ini dulu ya. Berarti saya masih salah nomerinnya itu ya. Jadi nomor 6 ada 2, padahal harusnya yang bawah itu nomor 7 ya. Yang nomor 6 ini harusnya nomor 7 ya, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi di sini nomor 6 ada 2, berarti yang atas dulu, nomor 6 atas yang di setel dulu karena masih membicarakan Imam Qalun. Baru ke Imam Warsh di yang 6 bawah diganti dengan nomor 7. Gitu. Setelah nomor 7 berarti nomor 8 yaitu manhaj Imam Ibnu Katsir. Nah, menitnya langsung ke menit 9:54. Gitu ya. Di menit itu akan dijelaskan manhaj Imam Ibnu Katsir. Lalu setelah 8 berarti berapa? Ya diurut aja ya, 8 mungkin 10 ya di sini. Ya 10, habis 10 itu 11. 11 terus 12 ya, 12 lalu 14 lalu 15 kalau nggak salah ya. Mana 15-nya? Ya, berarti di akhir itu sampai 14 ya. 14 ada 2 ya. Ada manhaj Imam Kisai dengan manhaj Imam Hamzah 14 juga. Ya, jadi Imam Hamzah itu nomor 14 awal ya. Yaitu menitnya ada, tinggal dilihat ya. Nah, lalu ini sudah lengkap ya penjelasan tentang manhaj 8 imam ini di kitab Tarikh Qurra Ashrah. Jadi ini kitab kedua pegangan kita ya. Setelah kitab Syatibiyah lalu kita ke Tarikh Qurra Ashrah karena di sini lebih enak membahas manhaj atau usul para imamnya. Lebih ringkas per imam. Kalau di matan Syatibiyah itu bukan per imam tapi per bab. Misalnya bab tentang Hamzah. Nah, di situ imam ini gimana, imam ini gimana, imam ini gimana gitu. Itu Syatibiyah. Tapi kalau Tarikh Qurra ini per imamnya. Misalnya Imam Qalun itu kalau baca basmalah gimana, terus kalau baca Hamzah gimana gitu. Itu perbedaannya ya, lebih simple dengan Tarikh Qurra Ashrah untuk usulnya ya, lebih singkat dan lebih gamblang. Di sini karena pakai YouTube juga ya menjelaskannya ya, tapi memang harus Syatibiyah dulu yang kita bahas karena itu kitab rujukan utama para imam para penuntut ilmu qiraat ya. Tarikh Qurra ini jarang sih ya jadi rujukan, tapi lumayan Masya Allah bagus sekali ya isinya ternyata tentang manhaj para imam sab'ah ini ya. Bukan sab'ah lagi, malah Ashrah ya, kan judulnya Tarikh Qurra Ashrah berarti membicarakan tentang qori yang Ashrah 10 bukan hanya 7 gitu ya. Tinggal diklik aja link YouTube ini diurut per
nomor videonya ya. Paling awal itu video nomor 3, paling akhir video nomor 15. Lalu di sini walaupun usul atau manhaj qori ya, sudah dijelaskan di kitab Syatibiyah dari bait 95 sampai 444, tapi di kitab Tarikh Qurra ini lebih ringkas dan mudah dipahami gitu. Ya karena memang saya rasa begitu. Waktu belajar di penjelasan Syatibiyah itu agak pusing gitu ya, karena memang terlalu banyak baitnya gitu. Jadi video kitab Tarikh Qurra Ashroh di atas tidak usah didengarkan semua ya, tapi cukup yang tentang penjelasan manhaj qiraat imam tersebut saja ya, yang sudah saya tulis menit keberapanya di tiap video tersebut gitu caranya ya. Jadi jangan disimak dari awal video sampai akhir video, nggak usah, karena di awal-awal video biasanya tentang biografi imamnya, lalu di akhir tentang manhajnya. Ada juga yang sambungan ya, sambungan seperti Imam Qolun itu ada di akhir video dan ada di awal video kedua gitu. Tinggal diklik-klik aja ya, sesuai yang saya menitin, ditulis menitnya. Nanti juga saya akan kasih contoh satu, yaitu manhajnya Imam Qolun. Tetapi saya nggak langsung bahas di sini karena apa? Karena saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah sampai selesai ya, langkah-langkah dalam menjamak sampai selesai. Jadi di akhir sesi nanti saya contohkan cara menyetel contoh satu, yaitu manhaj Imam Qolun beserta bacaannya bagaimana gitu ya. Dan juga saya sudah meringkas ya dengan bentuk PDF berbahasa Indonesia. Bisa dilihat di sini PDF-nya nanti ya. Ya, lalu kita lanjut. Misalnya untuk menyimak usul qori Imam Qolun, bisa diputar video tersebut di playlist nomor 5 di menit 31:20 yang saya tulis gitu ya. Nah, setelah itu, nah ini gambarnya ya, Imam Qolun menit 31:20. Nah, berikut ini adalah PDF ringkasan dan rangkuman usul atau manhaj 8 imam tersebut dari playlist video kitab Tarikh Qurra Ashroh. Ya, ini saya sudah meringkasnya ya. Tapi tadi saya sudah sedikit untuk manhaj Imam Qolun yang nomor 1 ini sudah saya tambahkan sampai 11. Ini kan baru poin sampai 7 ya. Baru poin sampai 7 dan contohnya itu masih kurang juga ya. Asalnya itu ada poin sampai 11 ya. Di Imam Qolun ini manhajnya itu ada 11 poin yang harus dihafalkan gitu. Tapi di sini karena dulu saya membuatnya lama, membuatnya sudah lama ya, jadinya direvisi gitulah ya. Nanti revisinya akan saya share di bawah ya, di bagian Telegram paling bawah gitu. Masih di channel Telegram ini. Dan saya kasih keterangan revisi gitu ya. Revisi ringkasan manhaj usul Qurra Sab'ah gitu dari kitab Tarikh Qurra Ashroh. Nah, di sini juga dicontohkan video ketiga adalah tentang istilah-istilah dalam ilmu qiraat, ada di menit 5:20. Ya, bisa dilihat di sini. Ini ya contohnya. Istilah-istilah qiraat, yaitu tentang apa itu qiraah, apa itu riwayah, apa itu thorik gitu ya, dijelaskan di video ketiga ini. Lalu juga ada mustalahat ilmu qiraat, ada tashil itu apa, ibdal itu apa, naqal apa, imalah apa, hadzf dan isbat itu apa, dan sakta dan idraj gitu ya. Ya tinggal disimak aja di video nomor 3 gitu. Ya kalau ini dikasih keterangan nih sini menit ke 13:40 ya untuk mustalahat ilmu qiraat ini. Seperti itu ya. Nah,
Di sini ada keterangan lagi, untuk manhaj masing-masing qori, silahkan simak di playlist YouTube tersebut yang sudah saya jelaskan menit memutar materi tersebut. Gitu. Karena di situ lebih jelas beserta contohnya. Ya, jadi kalau di video itu ada contoh-contoh ayatnya, jadi lebih enak ya, lebih paham. Adapun PDF ringkasan saya itu adalah ringkasan dari YouTube tersebut. Ya, namanya ringkasan tentu lebih ringkas ya. Detailnya bisa dilihat ya, walaupun sudah bagusnya ringkasan saja ya. Kalau di video kadang jenuh, terus di video itu pakai PDF berbahasa Arab ya, untuk yang belum bisa bahasa Arab banget otomatis akan pusing ya melihat PDF berbahasa Arab. Tapi kalau yang PDF saya itu bentuknya berbahasa Indonesia. Untuk yang masih belum mahir bahasa Arab sangat bagus ya, bentuknya ringkasan. Nah, lalu setelah itu nanti di sesi berikutnya adalah pembacaan kitab-kitab ini. Ya kan ada sesi ijazah sanad ya, ijazah sanad kitab qiraat, yaitu yang pertama kitab nanti saya ijazahkan kitab Matan Syatibiyah ini, namanya Hirzul Amani wa Wajhu Tahani, adalah Matan Syatibiyah. Lalu berikutnya adalah Matan Ad-Durrah Mudiyah ya. Lalu berikutnya adalah Thayyibatun Nashr ya nanti. Lalu ada Aqilah Atrob, lalu Nazimah Zuhr, dan Mawarid Dham'an. Ya, ini adalah 6 kitab ya yang nanti akan saya kasih ijazah sanadnya berbentuk ijazah sama gitu ya. Ya, tapi bisa kalau memang bisa meriwayatkan kembali, paham ya, silakan bisa meriwayatkan ya dengan ijazah tersebut, dengan diroyah gitu maksudnya. Ya, ini adalah PDF kitab-kitab yang akan diijazahkan ya. 6 kitab qiraat dan kitab rosem di situ ya. Jadi kalau kitab qiraat itu ada 3, yang atas tadi Thayyibatun Nashr, Durrah, dan Syatibiyah itu kitab qiraat. Adapun yang lain itu adalah kitab rosem ya, atau cara penulisan Al-Qur'an. Nah, lalu bentuk cara pengambilan sanad 6 kitab qiraat ini adalah dengan bentuk sama ya modelnya, yaitu nanti saya bacakan kitabnya gitu kan, lalu diijazahkan gitu. Nah, di sini ada penjelasan sedikit dari ustadz saya yang mengijazahkan tentang 6 kitab tersebut. Penjelasannya ada sedikit ya, dijelaskan di sini tahap belajar ilmu qiraat. Yang pertama, yang kedua apa, yang ketiga apa, 4 tahrir qiraat, 5 taujih atau wajahnya, lalu nomor 6 hujatul qiraat ya, tinggal dibaca sendiri. Ya, ini adalah tambahan waktu saya dapat ijazah sanad sama ya. Lalu berikutnya di sini juga ada diterangkan kitab Imam Ibnul Jazari yang akan diijazahkan di sini adalah Ad-Durrah dan Thayyibatun Nashr ya. Ya, tinggal dibaca sendiri biar ringkas ya. Nah, setelah itu nah di sini sekarang saya akan ya setelah paham tentang Tarikh Qurra Asyrah tadi, kitab Tarikh Asyrah tadi ya, Tarikh Qurra Asyrah, yaitu tentang 8 manhaj imam qiraat, maka langkah ketiga, nah jadi kita udah ke langkah ketiga nih. Jadi langkah kedua itu memahami manhaj para imam. Lalu langkah ketiga adalah sekarang saya akan share kitab cara menjamak kilat 7 qiraat atau 14 riwayat sekaligus, yaitu memakai kitab ini ya. Nah, ini kitabnya, Masya Allah, ini kitab yang sangat bagus ya. Banyak sekali yang sudah para ustadz yang
mengijazahkan qiraat tapi hanya dua riwayat gitu. Banyak yang belum tahu kalau ada kitab panduan yang sangat mempermudah kita untuk langsung menjamak 14 riwayat sekaligus. Ini ya, Masya Allah, namanya kitab Al-Minah Ilahiyah fi Jam'il Qiraat Sab, ya, min Thoriq Syatibiyah. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi di sini langsung bisa di sini juga ada diterangkan manhaj juga ya di sini. Tinggal dilihat sendiri ya, yang sudah bisa bahasa Arab pasti. Nah, di sini nih manhaj qolun fil qiraah. Ya, itu di situ ada berapa poin? 9 ya di sini. Kalau di video kan tadi di video tarikh Qur'an Asyra itu ada 11 poin ya. Kalau di sini ada 9 poin. Gitu, tapi ya sama aja ya. Lalu di sini setelah itu manhaj Warash. Ya, lalu setelah manhaj Warash ada Ibnu Katsir. Setelah Ibnu Katsir Abi Amr ya. Abu Amr, lalu Ibnu Amir, lalu manhaj Asim ya, dan seterusnya ya. Lalu di sini langsung ke cara baca Al-Fatihah ya. Mana bab basmalah di sini. Ya, nah, ini ya. Bab ta'awudz. Nah, nanti kita baca ta'awudz dulu. Langsung ya, enak ya. Kalau kolun bacanya di situ kalau kolun bagaimana gitu kan. Lalu Asim bagaimana di situ. Ya, ini adalah kitab yang sangat bagus. Jadi langsung di sini waladhdallin itu bagaimana, kolun bacanya gimana, Warsh bagaimana, imam lain bagaimana. Ya, nanti akan saya share sedikit ya. Ini hanya untuk menjelaskan garis besar kitab tersebut ya. Nah, di sini kitab ini sangat bagus untuk setoran langsung 14 riwayat sekali duduk ya. Jadi langsung satu kali khotam ya. Langsung 14 riwayat. Karena kan biasanya kalau di mahat itu 2 riwayat gitu, 2 riwayat khotam, 2 riwayat khotam. Akhirnya sampai kalau 7 imam berarti kan 7 kali khotam. Ya, jadi lama sekali ya, biayanya juga mahal. Nah, kalau pakai kitab ini, kitab Al-Minah Ilahiyah fi Jam'il Qiraat Sab' itu langsung dijamak 14 riwayat sekaligus ya gitu. Jadi tidak dicicil setiap 2 riwayat, tapi langsung setoran 14 riwayat sekali duduk atau sekali khotam gitu. Sehingga biaya belajar kita lebih murah dan waktu belajar pun lebih singkat. Juga tanpa harus menghafal usul setiap riwayat ataupun tanpa harus pusing menghafal matan syatibiyah. Enak banget ya kalau pakai kitab ini saat setoran Al-Qur'annya langsung 14 riwayat tanpa harus menghafal usul riwayatnya. Yang penting tahu tadi ya. Kita tahu manhaj imam qiraatnya. Garis besarnya gitu kan, manhajnya tadi di kitab Tarikh Qur'an Asyra di langkah kedua ya, maka bisa langsung ke kitab ini ya, langsung dibaca gitu. Nah, juga tanpa harus menghafal matan syatibiyahnya ya. Matan syatibiyah kan banyak sekali ya baitnya. Nah, ini contohnya nih. Nah, saya akan setel ya contohnya dari Ustadz saya juga ini ya, Ustadz sana saya, yaitu di sini pada lafaz laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Nah, ini bagaimana cara membacanya. Nah, ini ya, silakan disimak dengan teliti ya cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. Qolun, ya kan? Masuk di dalamnya Asim, ya kan? Ibnu Zakwan, gitu. Masuk di dalamnya Al-Basri, gitu. Yang baca 4 harokat. Kemudian
Man yasha, 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 yashau, yashau. Nah, itu Hisham. Hisham dia kalau berhenti di Hamzah, Hisham dia kayak gitu berhentinya. Nah, itu Hisham. Jadi pertama Qalun tadi, Asim sebagainya, terus Hisham, ya kan? Pokoknya yang dibaca itu yang beda-beda aja. Kalau dia sama, berarti itu masuk ke semua qiraat gitu. Yang sama dengan dia. Misalnya Qalun sama dengan Asim, berarti Asim udah masuk sekalian. Sama dengan Ibnu Zakwan, berarti Ibnu Zakwan udah masuk. Yang beda aja, yang Hisham. Yang tadi Hisham. Terus yang ketiga, kembali lagi. Tadi karena Qalunnya iskan mim. Nah, sekarang baca yang Qalun yang silah mim. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء, gitu kan? Nah, itu qaulun yang silah mim, hudahumu, karena dia ada hudahum, ada hudahumu, gitu kan? Nah, kenapa kita mulai dari qaulun? Karena urutannya qaulun dulu, ya, dari mana-mana itu pasti qaulun dulu. Qaulun sesuai urutan yang dibuat oleh Imam Syatibi. Qaulun, ya kan? Terus kalau ada beda di kata-kata terakhir itu dulu yang dimulai gitu. Jadi dia kalau ada beda kata-kata terakhir itu yang mulai, kayak Yasha tadi kan. Yasha itu yang beda Isyam doang. Maka dimulai dari Yasha karena dia bedanya di kata itu aja. Gitu. Kemudian lanjut berikutnya Warsh, karena urutannya kan Qalun baru Warsh gitu kan. Nah, maka yang paling kalau perbedaannya di satu kata dan dia itu perbedaannya antara Qalun dan Warsh, maka sesuai urutan Qalun Warsh gitu kan. ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. 6 harokat karena dia Warsh 6 harokat. Jadi hudahum dia ada yang fathahnya, ada yang imalah sughra. Hudahum sama hudahum gitu kan. Walakin Allah yahdi man yasha, gitu kan. Kemudian setelah itu baru khalaf. Khalaf karena Khalaf itu dia kan Asim, Hamzah sama Kisai. Jadi dia Hamzah dulu sebelum Kisai. Maka dimulai dari Hamzah dulu. Nah, Hamzah itu dia baca dengan imalah kubro. Kalau Warsh kan tadi imalah sughra. Maka dibaca laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Man yasha karena Khalaf dia kalau ada nun sukun ya setelahnya itu ya atau waw, maka dia tanpa gunnah. Tapi idgham ya, tetap idgham tapi tanpa gunnah. Man yasha gitu. Kalau berhenti dia juga hamzahnya enggak ada, yasha 2 harokat, yasha 4, terus 6 yasha, sama kayak Hisham tadi. Oke. Kemudian setelah itu baru Khallad. Khallad dia ada gunnah. Man yasha itu dia ada gunnah, maka dibaca yahdi man yasha gitu kan. Yasha ya sama tadi kayak 5 tadi. Kemudian baru Kisai karena urutannya Hamzah dulu baru Kisai. Nah, sekarang Kisai dia pakai imalah. Oke. Kemudian kita baca Kisai. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Gitu kan? Nah, yang 4 harokat yasha-nya. Karena Kisai dia 4 harokat, nanti masuk dalamnya Khalaf al-Ashir. Khalaf al-Ashir itu juga dia baca 4 harokat dan dia baca imalah juga, seperti itu. Pokoknya yang sama-sama itu masuk ke qiraah yang kita baca. Kalau yang enggak sama itulah yang ditulis gitu. Yang tulis di sini itu yang enggak sama itulah yang kita baca gitu. Maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ya, saya akan terangkan tentang ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi bagaimana cara membaca kitab Al-Minah ya. Jadi seperti itu cara membacanya untuk ayat laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh saya di video call atau di Zoom ya. Ini hanya untuk contoh saja cara membaca ya, cara membaca per ayat atau malah setengah ayat gitu ya, dengan berbagai variasi bacaan di sini ya. Variasi ada bacaan Imam Qalun, Imam Hisham, Warash, Khalaf, Khalad, Kisai gitu.
Ya, seperti itu. Nah, eh, nah di sini juga ada contohnya ya. Contoh cara membaca kitab Al-Minah Ilahiyah yang saya dapatkan di YouTube, bisa disimak di sini juga nih, bagus ya. Ada contoh cara membacanya dari Al-Fatihah, di situ dari awal ya. Ya, di sini cara baca kitab Al-Minah Jamak Kilat 14 riwayat. Tuh. Nah, setelah itu ya, maka tinggal nanti pengijazahan ya, pengijazahan qiraat ya. Di sini saya juga kasih sertifikatnya juga nanti ya, ini sertifikat pelatihan jamak qiraat ini, lalu ijazah sanad 6 kitab qiraat yang tadi dibaca dengan sama gitu ya. Di sini ada tambahan ya, ada tambahan beberapa tambahan bisa dibaca sendiri tentang pengantar ilmu qiraat ini. Masya Allah, saya dapatkan dari guru saya yang lain juga ya, tentang ilmu qiraat dengan Ustadz Irmawan ya. Karena yang mengijazahkan 6 kitab qiraat itu adalah Ustadz Irmawan ya. Nah, di sini tinggal dibuka ya, diklik PDF-nya, banyak sekali di situ. Lalu ini juga ada keterangan pengantar tambahan ilmu ya, yang bisa dibaca-baca sendiri ya. Itu ada klasifikasi qiraat berdasarkan kualitasnya. Kalau yang ini klasifikasi qiraat berdasarkan kuantitasnya, ada qiraat sab'ah, ada qiraat asyroh, ada qiraat arba'ah asyroh ya. Lalu klasifikasi qiraat berdasarkan kualitasnya berarti ada qiraat yang mutawatir, apa itu mutawatir, apa itu qiraat masyhur, apa nomor 3 itu apa qiraat ahad ya. Ada lagi qiraat yang syadz ya, sering kita dengar gitu kan, qiraat syadz itu apa, itu di situ dijelaskan. Lalu ada qiraat maudhu, ada qiraat mudraj gitu. Tinggal dibaca sendiri ya. Ini tambahan ilmu yang sangat penting juga ya, agar menambah pengetahuan kita tentang apa itu ilmu qiraat. Di sini juga ada asal usul pemilihan qiraat sab'ah, sejarahnya ya, di sini bisa dibaca sendiri. Saya hanya baca judul-judulnya aja. Lalu ini ada matan PDF Syatibiyahnya. Saya share lagi dari guru yang berbeda, tapi isinya tentu sama ya, bait seribuan tadi. Lalu di sini juga ada tambahan keterangan lagi, silakan dibaca sendiri ya. Ada apa itu riwayah, apa itu qiraah, apa itu torik, apa itu wajah. Ya, ini definisinya di sini banyak ya. Nah, di sini juga ada tabel sanad hafaz itu seperti itu bagannya. Bisa dilihat sendiri yang untuk yang udah bisa bahasa Arab. Tentu akan tertarik ya melihat PDF ini, sangat banyak ilmu yang akan didapat. Ada asanid qura syatibiyah ya, di situ bagan sanadnya. Ini juga sanad Imam Ad-Dani di sini ya. Lalu ada lagi banyak sekali, Masya Allah ya. Ada juga al-farqu baina syatibiyah wa taisir ya, perbedaan antara matan syatibiyah dan matan taisir. Di situ Masya Allah ilmunya sangat banyak ini ya. Saya dapatkan dari guru saya. Nah, ini ada garis besar kitab Syatibiyah, bisa dibaca ulang tapi dari guru yang berbeda, tentunya banyak tambahan-tambahan ilmu yang akan didapat kalau rajin membaca ya. Ada usul qiraat, terus di sini ada 24 persoalan ya. Ada 24 persoalan yang akan dibahas di matan Syatibiyah. Ya, ini ringkasan dari guru saya yang lain. Bisa di apa itu farash di sini ya. Farash adalah bertebaran, sedangkan huruf adalah bacaan pada kata-kata tertentu gitu ya. Makanya saya jelaskan ringkas itu farash itu gampangannya ya. Perbedaan riwayat pada kata tertentu gitu, pada kata dalam ayat tertentu gitu.
kata tertentu di dalam ayat ya, itu farash misalnya yakdzibun jadi yukadzibun gitu, yakhdaun menjadi yukhadiun, yaitu dibahas di farash. Ya, Masya Allah, udah selesai ya. Ini adalah urutan bagaimana cara menjamak qiraat sab'ah. Adapun nanti yang PR saya tadi adalah nanti akan saya jelaskan manhaj Imam Qalun untuk contoh cara membaca kitab Tarikh Qura Ashroh. Ya, jadi itu harus mutkin ya. Harus mutkin, harus hafal banget 8 manhaj Imam Qiraat ya yang ada di kitab Tarikh Qura Ashroh. Itu harus hafal banget karena akan menunjang kecekatan kita saat membaca kitab Al-Minah yang merupakan kitab yang akan menjadi setoran saat membaca Al-Quran dengan 14 riwayat sekaligus. Ya, jadi saya ringkas lagi ya. Berarti ada 3 kitab yang jadi rujukan menjamak kilat 14 riwayat, yaitu yang pertama adalah kitab Matan Syatibiyah yang sudah saya ringkas, lalu yang kedua kitab Tarikh Qura Ashroh yang berisi tentang manhaj atau usul 8 imam atau qori ya. Itu kitab kedua. Lalu kitab ketiga adalah kitab Al-Minah ya, yang merupakan kitab langsung setoran ya, langsung setoran 14 riwayat yang sudah dicontohkan di ini ya, yang tadi di ayat laisa 'alaika hudahum walakinallahu yahdi may yasha. Itulah endingnya atau langkah akhir setelah kita memahami 2 kitab sebelumnya, yaitu kitab Syatibiyah dengan kitab Tarikh Qura Ashroh. Yang ketiga adalah kitab Al-Minah ini, yaitu langsung setoran 14 riwayat sekaligus. Masya Allah ya. Semoga mudah difahami apa yang saya jelaskan. Berarti sesi kelima ya, video kelima saya akan menjelaskan contoh satu manhaj imam, yaitu Imam Qalun. Adapun imam-imam yang lain silahkan disimak di video penjelasan dari kitab Tarikh Qura Ashroh yang sudah ada PDF-nya dan juga ada video per menitnya. Bisa dipahami ya? Ya, barakallahu fikum. Allahumma faqihna fiddin. Semoga berpahala apa yang kita usahakan selama ini ya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.